Iya. Oke, ini lanjut aja apa gimana? Kalau dia udah bisa share screen? Belum. Oke, udah bisa. Oke, adik-adik kita lanjut ya. Tadi ada yang masih ingat sampai mana ceritanya? Anggurnya AB. Nanti ada Sampai mana adik-adik? Anggurnya AB. pesta. Nah, oke, benar. Anggurnya habis adik-adik di tengah pesta pernikahan. Padahal tadi anggur itu adalah hal yang Penting. penting, benar banget. Jadi kalau misalnya habis, orang-orang di dalam dapur tuh pasti, wah gimana nih anggurnya habis, gimana kita bisa menjamu tamu-tamu. Nah, pasti kebingungan dong tuh ya. Terus mamanya Tuhan Yesus, Ibu Maria sadar nih kalau misalnya anggurnya habis. Lalu mamanya Tuhan Yesus bilang ke Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Gitu. Terus kata Yesus kepada mamanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saat aku belum tiba? Tapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi mamanya Tuhan Yesus bilang nih kepada pelayan-pelayan, pokoknya apa yang Tuhan Yesus katakan ke kamu, udah dengerin aja, lakukan aja gitu. Padahal Tuhan Yesus belum bilang nih ke mamanya Tuhan Yesus kalau misalnya Tuhan Yesus mau menolong. Kira-kira Tuhan Yesus mau menolong atau enggak ya adik-adik? Ayo, Mau. mau atau enggak ya? Mau. Yakin? Iya. Oke, yakin ya Vilea ya. Nah, benar adik-adik, Tuhan Yesus mau menolong, tapi sesuai waktu yang ia rencanakan. Jadi, meskipun mamanya Tuhan Yesus mengatakan ia harus menolong, tapi kalau misalnya belum waktunya, Tuhan Yesus tidak akan menolong. Jadi, Tuhan Yesus tahu mana waktu yang terbaik untuk menolong orang-orang yang ada di pesta tersebut. Lalu kira-kira Tuhan Yesus menolongnya dengan apa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak ya? Suruh mengumpulkan kendi-kendi. Wah, Vile udah baca ya ceritanya ya? Bener adik-adik. Jadi Tuhan Yesus berkata nih kepada pelayan-pelayan nih yang ada di gambar. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Kira-kira buat apa ya adik-adik air putihnya itu? Buat dijadiin anggur. Betul, Gisel. Benar. Jadi, pelayan-pelayan itu nurut nih sama Tuhan Yesus. Mereka pun isi tuh tempayan-tempayan itu dengan air sampai penuh. Lalu kata Tuhan Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Menurut adik-adik, air ini akan berubah jadi anggur atau enggak? Jadi. Berubah. Kenapa? Kok bisa berubah? Karena itu mukjizat Tuhan. Betul. Benar banget adik-adik pas dibawa nih ke pemimpin pesta, terus pemimpin pesta mencicipinya, ia kemudian merasa, wah ini anggur enak banget. Padahal pestanya adik-adik ibaratnya udah mau berakhir nih, tapi kok minumannya masih sangat fresh, sangat enak anggur-anggurnya gitu. Itu semua karena apa tadi yang Vilea bilang? Tuhan. Mukjizat Tuhan. Tuhan. Tuhan, benar banget adik-adik itu semua karena kehebatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus itu melakukan mujizat pertama kalinya di pesta pernikahan di mana tadi adik-adik tempatnya? Di kota Kana. Di kota Kana. Betul, Zevanya, Ethan, Vilea, tadi siapa lagi yang nyaut nggak kelihatan di layar. Benar banget, itu adalah mujizat pertama Tuhan Yesus mengubah air menjadi
anggur. Itu kehebatan Tuhan Yesus yang pertama kali dan kemudian Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya tersebut dan murid-muridnya percaya kepadanya, adik-adik. Nah, dari sini kita belajar bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang baik dan luar biasa. Kenapa sih kok Tuhan Yesus Allah yang baik? Oh, jelas, karena tadi adik-adik Tuhan Yesus menolong orang-orang di pernikahan tersebut. Jadi kan udah tahu nih di pernikahan anggur itu adalah minuman paling penting dan habis nih anggurnya. Terus Tuhan Yesus langsung menolong mereka. Padahal sebenarnya Tuhan Yesus mungkin gak kenal sama mereka. Kan Tuhan Yesus cuman ngikutin mamanya aja nih, cuman diajak mamanya ke pesta pernikahan. Tuhan Yesus bahkan mungkin tidak dekat nih dengan orang yang menikah. Mungkin seperti itu ya adik-adik. Tapi Tuhan Yesus mau menolong. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus tahu nih adik-adik waktu yang tepat untuk menolong dan melakukan mujizat. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus nggak asal misalnya nih, Kak Audi ngomong, detik ini juga, Tuhan aku mau mobil, atau Tuhan aku pengen Barbie baru. Nah itu nggak langsung dikasih. Tapi Tuhan Yesus tahu nih waktu yang tepat. Kalau misalnya Kak Audi belum butuh-butuh banget, nggak akan mungkin dikasih. Ya nggak adik-adik? Adik-adik pernah nggak berdoa akan sesuatu, tapi hasilnya nggak langsung jadi. Misalnya adik-adik berdoa mau dapat permen, tapi ternyata nggak dapat. Ada yang pernah punya pengalaman kayak gitu? Pernah. Pernah? Zevanya pernah berdoa tentang apa Zevanya? Coklat. Terus dapat nggak coklatnya? Belum. Belum. Oke. Kalau Alicia, apa Alicia atau Kevin? Angkat tangan tuh. Berdoa ingin dapat kamera Fujifilm, pas itu ulang tahun udah dapat. Oh, udah dapat. Berarti didengar ya doanya sama Tuhan ya. Kalau Ethan? Mau mobil, Miss. Mau mobil, Miss. Mobil beneran apa mobil bohongan, Ethan? Beneran, ganti Oh, mobil mobil. beneran. Terus dapat nggak mobilnya? Udah kebeli, Kak. Oh, udah kebeli. Mobil. Tapi Ethan emang udah bisa nyetir, Ethan? Dedi, Miss. Dedi, Kak. Nyetil. Belum bisa nyetir, tapi udah dapat mobil ya? Oh, coba kalau Vide gimana kalau Vide? Dapat TV baru. Oh, dapat TV baru. Ya, Tapi soalnya TV-nya udah rusak. oh, udah rusak. Nah, betul tuh. Jadi, Tuhan Yesus tahu kalau misalnya Vide butuh TV baru karena TV-nya udah rusak. Misalnya kayak Zevanya tadi, berdoa minta coklat tapi belum dapat. Mungkin karena Tuhan Yesus nggak mau nih giginya Zevanya sakit. Jadi, adik-adik, Tuhan Yesus tahu, paling tahu waktu yang tepat untuk menolong dan melakukan mujizat lebih-lebih daripada kita sendiri. Terus yang ketiga adalah Tuhan Yesus itu selalu mendengar doa dan harapan kita. Meskipun mungkin kayak Zevanya tadi, Tuhan Yesus dengar kok, Tuhan Yesus tahu Zevanya mau coklat. Tapi kayak yang Kak Udi bilang, mungkin aja Tuhan Yesus nggak mau nih giginya Zevanya sakit, makanya belum dikabulin. Lalu yang terakhir adalah Tuhan Yesus tahu yang terbaik untuk hidup kita. Jadi yang pertama ada apa adik-adik? Tuhan Yesus adalah Allah yang baik dan luar biasa. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus tahu waktu yang tepat untuk kita. Yang ketiga, Tuhan Yesus selalu mendengar apa adik-adik? Doa dan harapan kita. Betul, Tuhan Yesus selalu mendengar doa dan harapan kita. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus tahu yang Terbaik. terbaik untuk hidup kita. Benar. Jadi adik-adik di kedepannya, kalau mungkin adik-adik berdoa, tapi ternyata belum terwujud, gak usah sedih. Karena Tuhan Yesus tahu yang terbaik untuk hidup kita. Nah, itu tadi ya adik-adik cerita hari ini. Semoga adik-adik selalu percaya nih akan keajaiban Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus sanggup melakukan apapun.
Tapi balik lagi adik-adik, Tuhan Yesus tahu yang terbaik untuk kita. Sekarang kita mau menghafal ayat hafalan yang diambil dari Matius 19 ayat 26. Kau dibacain dulu ya, habis itu nanti kita baca bareng-bareng, oke? Matius 19 ayat 26. Namun Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia ini mustahil, tapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin terjadi. Yuk sekarang kita buka lagi mic-nya, kita open mic, kita sebut bareng-bareng ayat hafalan kita. Yuk adik-adik. 1, 2, 3. Matius 19 ayat 26. Yesus mengundang mereka dan berkata, bagi manusia ini mustahil, tetapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin terjadi. Amin. Ada amin adik-adik? Amin. Amin. Jadi intinya segala sesuatu itu pasti terjadi. Tapi kembali lagi, Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Nah, sekarang waktunya kita mau mengerjakan kreativitas. Siapa yang di sini udah pernah bikin pohon harapan? Ada yang udah pernah? Belum pernah ya kayaknya ya adik-adik ya bikin pohon harapan. Nah, pohon harapannya ini kayak yang ada di gambar nih. Kak Audi mungkin mau nanya dulu ya ke adik-adik. Adik-adik sekarang lagi punya harapan apa sih? Mungkin boleh angkat tangan atau langsung on mic. Ayo, lagi punya harapan apa? Ada yang lagi punya harapan yang mau didoakan? Ethan kayaknya on mic tuh. Apa Ethan? Rumahnya jadi bagus. Rumahnya jadi bagus. Yang lain ada, Vilea? Rumah? Kenapa rumah? Sampai aku pengen punya rumah. Oh, pengen punya rumah. Oke. Kalau Kenzi gimana, Kenzi? Aku pengen punya HP. Yaga Kak, pengen punya HP. Oh, Yaga pengen punya handphone. Buat apa Yaga handphonenya? Buat untuk belajar. Oh, buat sekolah, bener. Tadi Kenzi mau apa, Kenzi? Hot Wheel. Oh, Hot Wheel. Oke, Hot Wheel, mobil-mobilan. Ada yang lain pengen harapan Kak, apa? Zevanya apa Zevanya? Sekolah yang bagus di SD. Kenapa Zevanya? Dapat sekolah yang bagus di SD. Oh, dapat sekolah yang bagus di SD. Yang lain ada nggak adik-adik? Vide. Oh, Vide. Apa Vide? Belum dibuka mic-nya, Beb. Vide pengen apa? Skuter. Skuter. Wah, asik. Nah, adik-adik. Tapi harapan- pakai roda 2. Oh, pakai roda 2. Betul. Wah, hebat. Dulu Kak Audi kalau naik sepeda harus pakai roda 4 dulu, baru bisa roda 2 gitu. Keren Vide. Gua roda 4 dulu, Kak. Oh iya. Ya sama dong kita. Mantap. Tapi udah bisa roda 2 belum? Baru beliin aku naik sepeda roda 4 langsung agak udah mau jatuh gitu. Waduh. Tapi sekarang udah bisa roda 2 belum, Kenzi? Belum. Oh, belum. Nggak apa-apa. Nah, nanti mungkin bisa ditaruh di harapan ya. Semoga bisa naik sepeda dengan lancar. Nah, adik-adik, jadi adik-adik bikin pohon harapan. Harapannya nggak hanya satu juga nggak apa-apa adik-adik. Adik-adik bisa tulis yang banyak. Misalnya mau mama papa sehat, mau sekolah yang bagus, kayak Zevanya tadi, pengen punya rumah, pengen punya Hot Wheel. Nah, itu didoakan dan di bawah kertas adik-adik tulis kalimat, aku percaya akan rencana Tuhan. Tuhan Yesus tahu yang terbaik untuk hidupku. Jadi meskipun adik-adik tulis banyak harapan, adik-adik harus terus menyerahkannya kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk hidup kita. Itu tadi adik-adik cerita pada hari ini. Terberkati atau tidak?
Siapa yang terberkati? Saya. Siapa yang mau berharap penuh sama Tuhan? Saya. Oke, mantap Mania. Itu tadi adik-adik sekian dari Kak Audi. Boleh dilanjut sama MC-nya mungkin Kak Ace. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Audi. Suara kakak jelas adik-adik? Jelas. Jelas, oke. Tadi sulap-sulap sedikit adik-adik, mukjizat Tuhan Yesus mengubah air menjadi Anggur. anggur. Aku juga pernah mengubah air menjadi teh. Gitu, gampang loh adik-adik mengubah air menjadi teh. Air menjadi kopi. Oke, oh siapa Hana ya? Hana. Mengubah air menjadi susu juga bisa adik-adik. Nanti adik-adik coba di rumah ya. Sirup. Nah, kenapa Zeva? Ini sirup. Sirup bisa, boleh. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Audi. Kalau misalnya Tuhan Yesus itu luar biasa dan baik banget, Tuhan Yesus akan menolong kita, memenuhi harapan kita yang tentunya menurut Tuhan Yesus, oh ini perlu, oh ini memang dibutuhkan gitu. Nah adik-adik, setelah mendengarkan cerita firman Tuhan, tadi Kak Audi juga sudah menyampaikan nih kreativitas minggu ini yang harus dilakukan. Adik-adik ditunggu ya kreativitasnya sambil mungkin selesai sekolah nih, adik-adik bisa buat, terus misalnya lagi bosen, lagi nggak tahu mau ngapain, adik-adik bisa buat pohon harapan tadi. Karena hasil kreativitas adik-adik, kenapa Yovela? Oh enggak. Karena hasil kreativitas adik-adik nanti akan dimunculin di ibadah sekolah minggu seperti hasil kreativitas teman-teman yang udah buat. Yuk kita lihat yuk sama-sama. Siapa aja yang udah buat nih minggu lalu tentang membuat jala ikan? Namaku Zeva. Hari ini aku mau masukin ikan-ikan. Ada Jevanya. Yang aku buat. Tadi banyak ya. Tanganku jangkut. Selesai. Ada Kenzi. Ini Ethan, Kak. Ethan, Kak. Sorry, Ethan. Ada Ethan nih, Ethan buat jala ikan. Shalom teman-teman. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Yesaya 6 ayat 8b. Ini aku. Ada Vilea nih, Dan teman-teman. kreativitas minggu ini adalah membuat jala ikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oh, ini baru Kenzi. Giselle, Yaga. Ada Talenta juga. Ada Felix.
Wah, banyak banget ya yang udah buat jala ikan. Nah, bulan ini kita kembali lagi nih adik-adik untuk mengumpulkan bintang-bintang. Buat adik-adik yang sudah mengerjakan kreativitas, minggu ini dapat 5 poin. Nama-namanya ada di layar. Nah, buat yang belum ada nih, nggak apa-apa, tetap semangat, kita bikin kreativitas lagi ya. Biar nanti poinnya nambah di akhir bulan ada rewards buat adik-adik semua. Oke? Jadi kakak tunggu ya kreativitas pohon harapan dari adik-adik, dibuat sebagus mungkin, dihias, terus difoto atau di video, kirim ke kakak sekolah minggunya. Oke? Nah adik-adik, karena tadi Kak Audi cerita tentang Tuhan Yesus yang sudah menolong orang-orang dengan mukjizat pertama, kalau gitu kita juga boleh dong memberikan yang terbaik buat Tuhan. Oleh karena itu, setelah ibadah sekolah minggu ini, jika adik-adik mau memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong papa atau mama untuk kirim persembahannya ditransfer ke rekening BCA yang nanti akan di-share juga sama kakak sekolah minggunya ya, atau bisa dihantar ke gereja, dimasukin amplop, dikasih catatan persembahan sekolah minggu GKSP. Ditaruh di gerejanya dari pukul 5 sore sampai 7 malam. Oke? Adik-adik, nah, satu lagi kakak mau ingetin. Siapa yang di sini sudah menabung dengan banyak minggu ini, masukin koin-koin, masukin Hana, keren. Aku juga masukin juga. Good, semuanya anak sekolah minggu GKSP keren-keren sudah menabung ya adik-adik. Kakak mau ingetin lagi nih adik-adik, jangan lupa menabung. Kita sama-sama belajar menabung selama 3 bulan nih adik-adik, dengan menyisihkan sedikit uang jajan, atau misalnya adik-adik ada dikasih papa mama, adik-adik bagi sedikit untuk menabung, karena nanti hasil adik-adik menabung kita mau berbagi kasih sama opa dan oma yang ada di Panti Werda tanggal 9 April. Jadi nanti apa yang adik-adik tabung nanti kita berikan biar opa omanya juga senang. Oke? Nah, adik-adik karena tadi kita sudah ya. Aku nggak punya uang jajan, jadi aku minta uang ke oma terus aku tabungin. Oh boleh, terima kasih oma gitu ya. Jangan lupa bilang terima kasih sama omanya kalau sudah dikasih. Nah adik-adik, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga tadi sudah melihat kreativitas, kita mau menutup ibadah sekolah minggu hari ini. Tadi kata Kak Audi, Tuhan Yesus itu hebat, Tuhan Yesus itu luar biasa, Tuhan Yesus bisa mengadakan mukjizat, terlebih juga harapan adik-adik, Tuhan Yesus pasti akan bantu, akan tolong, sehingga adik-adik bisa mendapatkan apa yang adik-adik harapkan tepat pada waktunya Tuhan Yesus. Nah, kakak mau ajak adik-adik kembali memuji Tuhan. Yuk kita gerak-gerak lagi sama-sama menutup ibadah hari ini. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mengatakan, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Semuanya tepuk tangan, bareng liatin gerakan kakak. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun dia bisa, dalamnya hatiku pun selalu
Oke, adik-adik kita mau berdoa dulu yuk sebelum kita menutup ibadah kita. Kita mau lipat tangan semuanya. Kita tutup mata, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus terima yang kasih baik. Tuhan. Karena kasih Tuhan. Karena kami sudah mengikuti ibadah sekolah minggu. sudah mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Karena kami belajar. Karena kami belajar. Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus hebat. Dan kami percaya. Dan kami percaya. Harapan kami. Harapan kami. Akan Tuhan Yesus. Akan Tuhan Yesus. Kabulkan. Kabulkan. Tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Berdoa. Amin. Amin. Oke, adik-adik. Terima kasih. Kita mau foto dulu ya. Kita mau buka kameranya, yang belum buka kamera. Kita mau foto, kita mau pasang muka cantik, muka gantengnya, muka lucu. Wih, Visto ganteng banget. Kamu baru bangun ya. Oke, siapa yang foto Kak Ayu ya? Ya. Oke, adik-adik kita gaya. Peter nggak mau on cam, Peter. Kak Oke. Aceh. Ya. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi boleh. Oke, sekali lagi. Mana gildanya? Nggak ada ya, Vela. Gildanya hilang. Oh, itu ada gildanya. Ayo ikut foto. Oke, kakak hitung ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Hari Minggu. Hari Minggu adik-adik. Hari Minggu Sampai juga, jumpa. Pak. Dadah.